Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalian siapkan buku tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Silakan dibuka melanjutkan pembelajaran 1 yang kemarin. Di pembelajaran 2, kalian akan disapa oleh Edo yang bertanya, kamu sudah belajar tentang perjuangan Raja Purnawarman. Di pembelajaran 1 kemarin, sudah dijelaskan tentang Raja Purnawarman. Apakah sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Jika kalian sudah memperhatikan di pembelajaran 1, ada kisah tentang Raja Purnawarman. Raja Purnawarman membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan adanya saluran air tersebut, ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga membasmi perompak. Tindakan ini membuat kerajaan Tarumanegara menjadi aman. Berdasarkan cerita dan ilustrasi di pembelajaran 1, sikap-sikap yang dimiliki oleh Raja Purnawarman itu sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sikap Raja Purnawarman itu mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat. Sekarang kita akan mempelajari tentang sila keempat. Tahukah kamu? Sila keempat itu berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol untuk sila keempat itu adalah kepala banteng. Nah, makna dari sila keempat adalah yang pertama, mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Raja Purnawarman itu membuat suatu bendungan untuk kepentingan rakyat-rakyatnya, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Kemudian, cinta permusyawaratan dan demokrasi. Permusyawaratan dan demokrasi ini sama halnya dengan musyawarah, serta bijak dalam menyelesaikan masalah. Nah, ketika ada perompak yang datang ke negaranya atau meresahkan warganya, Raja Purnawarman itu berhasil mengusir atau menumpas perompak-perompak itu. Dia bijak menyelesaikan masalah. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa sih makna simbol dari kepala banteng. Kenapa sila keempat simbolnya kepala banteng? Nah, ini bukan lambang partai ya, tapi ini adalah lambang sila keempat Pancasila. Kenapa kok kepala banteng? Banteng itu adalah hewan sosial yang suka berkumpul. Sama halnya dengan manusia. Manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia yang lainnya. Nah, banteng ini melambangkan seperti manusia yang sebagai makhluk sosial. Jadi, sila keempat, kenapa kok banteng? Ini mengibaratkan masyarakat Indonesia yang senang berkumpul untuk bermusyawarah dalam mendiskusikan sesuatu. Jadi, segala hal yang berkepentingan atau yang mencakup kepentingan bersama itu lebih baik diselesaikan dengan musyawarah. Semua orang boleh berpendapat dan ditentukan kebijakan yang paling tepat untuk kepentingan bersama. Ini disesuaikan dengan sila keempat Pancasila. Jadi, ulangi lagi, simbol kepala banteng ini melambangkan rakyat manusia yang suka berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Selanjutnya, kita akan mempelajari contoh sikap yang mencerminkan pengamalan sila keempat Pancasila. Jika kalian perhatikan di buku tema kalian, ada beberapa gambar. Kemudian kalian diminta untuk menjawab apakah itu sesuai dengan
sila keempat Pancasila atau tidak? Silakan nanti kalian pelajari, kalian jawab sendiri, tidak usah ditulis di buku, tapi kalian kira-kira gambar yang pertama itu mencerminkan sila Pancasila atau tidak, dan seterusnya. Nanti silahkan dibaca di buku tema kalian pembelajaran 2. Contoh sikap yang mencerminkan pengamalan sila keempat Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah. Jadi musyawarah mufakat itu adalah suatu kegiatan berkumpul untuk mencapai tujuan yang sama. Mufakat itu berarti sudah menemukan hasil yang disepakati oleh semua peserta musyawarah. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketika kalian bermusyawarah atau berdiskusi, kalian menyampaikan pendapat, tapi pendapat kalian tidak diterima oleh anggota yang lain, maka kalian tidak boleh marah dan tidak boleh memaksakan kehendak. Mungkin pendapat kalian sudah bagus, tapi belum sesuai dengan kepentingan bersama. Jadi, tidak boleh memaksakan kehendak. Yang ketiga, menghormati dan menghargai pendapat teman atau anggota keluarga yang lain. Jika ketika kalian bermusyawarah, ada yang tidak sesuai dengan pendapat kalian, jangan dibantah, jangan langsung dicela. Wah, pendapat itu tidak bagus. Wah, kayak gitu kok disampaikan, tidak baik. Maka kita harus saling menghormati dan menghargai. Pendapat itu didengarkan dan jangan dibantah. Jika memang tidak sesuai, maka disampaikan dengan cara yang baik-baik. Yang keempat, menghargai setiap hasil keputusan musyawarah dan melaksanakannya dengan baik. Setiap musyawarah, jika sudah menemui mufakat atau hasil yang sudah disepakati oleh seluruh anggota rapat atau seluruh anggota musyawarah, maka hasil tersebut harus dihargai dan dilaksanakan dengan baik. Misalnya, ketika kalian bermusyawarah untuk menentukan kelompok piket, kalian sudah ditentukan dalam seminggu piketnya hari Senin sampai Jumat, kemudian hari Sabtu itu piket bersama. Misal hasil keputusan bersama seperti itu, ya kalian harus menghargainya, kemudian ikut melaksanakan keputusan tersebut. Jika memang kalian piketnya itu hari Selasa, kemudian hari Sabtunya harus piket bersama, ya silahkan dilakukan, karena itu adalah hasil dari musyawarah yang sudah disepakati oleh seluruh anggota. 4 sikap yang sudah Bu Umri bacakan, bisa kalian baca sendiri di sini. Ini adalah contoh sikap yang mencerminkan pengamalan sila keempat Pancasila. Selain 4 sikap ini, silahkan bisa kalian cari lagi, bisa kalian gali lagi dari buku paket kalian. Silahkan ini nanti ditulis di buku tulis catatan tematik kalian. Jangan lupa digambar simbolnya, kemudian tulis juga makna dari simbol Pancasila sila keempat. Sekarang, ayo bernyanyi. Umri akan menunjukkan di sini ada partitur atau teks lagu Maju Tak Gentar. Kita dengarkan bersama-sama. Silakan anak-anak sambil bernyanyi ya.
Itu tadi adalah contoh lagu Maju Tak Gentar. Silahkan kalian latihan sendiri, kemudian nanti direkam dan nanti dikirimkan ke WA-nya Umbri dan Bude. Oke? Bergerak, serentak, menekan, terjang, bergetar, menyerang, majulah, menang. Oke, Maju Tak Gentar itu memiliki beberapa bagian yang harus kalian pelajari. Yang pertama, di sini tertulis C Simanjuntak. C Simanjuntak itu adalah pencipta dari lagu tersebut. C Simanjuntak itu namanya adalah Kornel Simanjuntak. Kemudian di sini ada tempo Marsia. Marsia ini jika kalian perhatikan, Marsia itu march atau jika dikatakan lagunya ini kan semangat. Nah, Marsia itu artinya adalah semangat. Irama dari lagu ini adalah 4/4. Lihat di sebelah sini yang belum ditunjukkan, ini adalah iramanya 4/4. Dalam satu kota ini ada 4 ketukan. Nah, itu namanya irama. Kemudian nada dasarnya ya sama dengan do. Berarti ketika kalian lihat do, nada dasarnya pakai do. Silahkan nanti kalian lihat komponen-komponen lagu Maju Tak Gentar yang ada di kotak oranye itu. Bergerak, serentak, menekan, terjang, bergetar, menyerang, majulah, menang. Bergetar, menyerang, majulah, menang. Oke, itu tadi adalah contoh lagu Maju Tak Gentar. Jadi silakan nanti kalian menyanyikan dengan yang semangat juga ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang nada. Tadi Bumi sudah menunjukkan contoh nada dari lagu Maju Tak Gentar. Apa itu nada? Nada adalah bunyi yang teratur. Simpel banget. Nada artinya adalah bunyi yang teratur. Nada memiliki tingkatan bunyi rendah maupun tinggi. Sudah kita pelajari di tema sebelumnya tentang tinggi rendahnya nada. Jadi pengertian dari nada itu adalah bunyi yang teratur. Kalian juga pernah mempelajari tentang tempo. Beda dengan tempo. Kalau tempo itu adalah cepat lambatnya bunyi, tapi kalau nada itu adalah bunyi yang teratur. Itu namanya nada. Nada dapat dituliskan dalam notasi balok. Di dalam notasi balok, tiap nada disimbolkan dengan bulatan-bulatan hitam beserta tiang. Contohnya, nah, kalian sudah pernah mempelajari tentang notasi angka. Sekarang kita mempelajari tentang not balok. Jadi, not itu dibagi menjadi dua, atau nada itu ditulis menjadi dua. Ada not angka dan not balok. Sudah pernah keluar di soal juga ya. Nah, simbol-simbol ini atau not balok itu ditulis di suatu garis-garis. Garisnya itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Garis-garis ini disebut dengan paranada. Nih, 5 garis ini yang panjang namanya adalah paranada. Nada ditulis dari yang paling bawah itu do. Tidak masuk ke paranada, tapi tiangnya masuk ke paranada. Do, naik di bawah garis yang pertama paling bawah itu re. Di tengah-tengah garis paling bawah mi. Naik lagi fa. Naik lagi fa. Naik lagi di tengah-tengah sol. Di atas garis la.
di tengah garis si dan di atas garis do. Jadi, not balok itu bisa diperhatikan. Tinggi rendahnya nada pada notasi balok itu sesuai dengan letak bulatan hitam pada garis para nada. Semakin tinggi bulatan hitam, maka semakin tinggi pula suatu nada dan sebaliknya. Paling bawah kan do. Semakin naik berarti semakin tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, berarti ini semakin naik. Oke? Jadi, jika not angka semakin ke kanan itu semakin tinggi, kalau not balok semakin ke atas dia semakin tinggi. Ingat-ingat ya, kalau not angka ke kanan semakin tinggi, kalau not balok ke atas semakin tinggi. Jadi kalian bisa nanti menggambarkan not balok ini di buku tulis tematik kalian. Tuliskan not balok, nada pengertian nada itu apa, para nada itu apa, gambarkan not balok, dan tuliskan tinggi rendahnya suatu nada dalam notasi balok sesuai dengan letak bulatan hitam tersebut di para nada. Semakin tinggi, maka semakin tinggi pula nada. Kalau turun, ya berarti nadanya semakin rendah. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, itu adalah contoh penggunaan not balok pada para nada. Oke. Untuk pembelajaran 2, kita membahas tentang itu saja. Sementara kita tadi mempelajari tentang makna sila keempat Pancasila, kemudian yang kedua kita mempelajari tentang apa itu nada dan not balok. Silahkan jika menurut kalian video ini terlalu cepat, bisa kalian ulangi lagi nontonnya, atau bisa kalian baca lagi di buku tema 5 pembelajaran 2, subtema 1. Sekian dari Bumri. Pesan dari Bumri, semangat terus untuk maju, jaga sikap, dan teruslah saling menghargai satu sama lain. Apabila ada salah dan kurangnya, Bumri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.